Kalau misalkan berangkat ayo, enggak juga nggak apa-apa gitu. Udah ada di titik itu. Tapi ya alhamdulillah berangkat, ya apa boleh buat. Ya kita berangkat aja modal nekat. Nah, aku juga bilang ke ibu, Bu ini gimana ya? Aku bahasa udah nggak bisa gitu, udah nggak pernah belajar gitu. Gimana? Ya udah katanya, kalau kamu apa namanya berani, kalau kamu ini maju, udah maju aku berangkat. Makanya sampai Jepang ya cuman tahu oh ya gozaimasu, arigato gozaimasu, ya gitu doang. Udah. Wah pokoknya blank, keren pokoknya mah. Datang ke bandara Jepang, terus suruh ngisi apa itu SOS ya kayak gitulah, nggak ngerti lah itu apa. Jadi si customernya tuh bilang, "Hello guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Aojak di channel yang penuh suka duka ini. Jadi hari ini aku mau cerita sesuai dengan temanya, sesuai dengan judulnya. Bagaimana proses aku bisa masuk pemagangan ke Jepang. Simak terus. Saya lagi dulu guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke teman-teman, jadi ini berawal dari tahun 2018 September waktu itu, ketika aku masih kelas 3 SMK. Jadi waktu itu tanggal 9 September tuh ada seleksi dari PT JAE ke sekolah kita. Saya sekolah di SMK 1 Cikampek, SMK Negeri 1 Cikampek. Nah, waktu itu temanku tuh ngajak, ayo aja sekarang katanya hari terakhir pendaftaran seleksi ke Jepang. Aku nggak mau karena aku takut, satu biayanya mahal, kemudian orang tua nggak setuju gitu. Karena aku nggak bilang dulu ke orang tua. Tapi teman-teman bilang gini, ayo nggak apa-apa katanya, coba-coba aja. Kalau kamu mau lanjut ya sok katanya. Kalau misalkan kamu lulus kan lumayan katanya. Kalau kamu nggak mau dilanjutin ya kamu tinggal cancel gitu. Nah, akhirnya daftar waktu itu, dan uang pendaftaran sekitar 20.000 itu ditalangin sama temanku karena aku juga waktu itu nggak ada uang gitu. Karena ya waktu itu bekal sekolahku hanya sekitar berapa ya, 10.000 buat jajan. Itu SMK kelas 3, jadi nggak ada gitu. Pas itu ditalangin sama temen, daftar, kemudian selang berapa minggu, seleksinya besokannya atau 1 minggu aku lupa, itu ada seleksi. Nah seleksinya tuh pertama tuh kalau nggak salah tinggi badan, berat badan, terus cek mata kanan mata kiri, tes buta warna, kemudian ada psikotes juga. Nah kalau psikotes lulus itu akan lanjut ke tes interview. Nah, alhamdulillah lulus tes psikotes, kemudian lulus interview. Interview belum tahu lulus atau enggaknya karena diumuminnya 4 bulan setelah itu, sekitar bulan Desember Januari itu ada pengumuman, ada suratnya. Nah alhamdulillah waktu itu lulus. Ku bilang ke orang tua, ku lulus bu, gini gini gini. Oh kamu ikut ini ya. Nah, terus sekitar bulan Mei itu ada pemanggilan buat MCU. Nah, aku kan nggak ada uang, tak bilang ke orang tua itu biayanya sekitar 500.000. Ku bilang ke orang tua, orang tua aku ya kan, aku cuma bilang ke bapak sama ibu. Nah itu masih mendukung, oke aja, ya udah kamu berangkat gitu, gue doain. So, aku berangkat, alhamdulillah lulus waktu itu. Pas lulus nenek kakek gitu kan, keluarga dengar. Nah disitulah saya nggak dibolehin, udah lulus malah nggak dibolehin, katanya udah di sini aja kerjanya di Indo gitu. Nenek pengen lihat kamu bahagia di sini katanya gitu. Tapi aku bilang, aku jelasin visi misi kan, aku punya visi misi dalam hidup ya gini, Allah ngasih jalan gitu ya, mungkin ini jalan gitu kan, aku pengen coba dulu di jalan ini mumpung ada kesempatan gitu. Aku bilang aku masih muda dan ini mumpung ada kesempatan, aku siap berjuang, aku siap sabar. Aku bilang gitu, aku siap berjuang, aku siap sabar. Nah orang tua bilang ya udah, kita cuma bisa support, kita cuma bisa dukung kamu.
Terus nggak lama kemudian sekitar habis lebaran waktu itu bulan Mei ada pemanggilan buat pelatihan di Yogyakarta. Aku berangkat sana ke Yogyakarta sekitar 2 bulan. 1 minggu baru udah sampai sana nangis sudah. Terus orang tua bilang katanya kamu sabar, katanya ini gitu. Katanya mau ini. Baru aja di Indo tinggal jauh 1 minggu di Yogyakarta udah nangis-nangis, udah pengen pulang gitu. Nggak pengen pulang sih, cuman ya kayak rasanya beda aja gitu jauh sama orang tua. Cuman dari situ aku belajar, belajar terus. Ya yang bikin nangis tuh yang satu sebenarnya. Satu jauh dari orang tua, kemudian banyak tekanan kan. Di pelatihan tuh tekanan fisik, udah mah bahasa Jepang itu harus benar-benar ngerti gitu kan. Tiap hari hafalan-hafalan itu kan bikin mumet, bikin apa namanya? Ya bikin susah lah gitu. Nah, terus juga di pelatihan kan kita harus apa-apa sendiri gitu. Harus berjuang sendiri gitu. Harus bisa masak, nyuci ya sendiri ya kan, biasanya kan kalau di rumah nih aku ya kayak biasa suka dicuciin sama ibu gitu, suka dimasakin gitu ya, hidup ya gitulah gitu. Tinggal enaknya itulah enaknya ada orang tua gitu. Jadi buat teman-teman yang masih ada orang tua harus bersyukur, dan buat teman-teman yang orang tuanya sudah nggak ada ya harus banyak berdoa gitu. Doain orang tua kita. Lanjut ke cerita. Waktu itu habis pelatihan, pulang dari pelatihan sekitar bulan September juga. September tapi 2019. 2019 September pulang. Nah, di situ nganggur. Karena apa? Karena udah pelatihan tapi belum ada PT penerima di Jepang. Aku belum dapat. Yang lain sebagian udah dapat. Nah, aku sama teman-teman yang lainnya belum dapat. Tuh dapat sekitar bulan Maret. Bulan Maret 2020 dapat kontrak, tanda tangan kontrak, dan keberangkatan Oktober 2020. Jadi kontraknya bulan 3, keberangkatan Oktober 2020. Itu harus tunggu lagi. Sedangkan Maret itu awal corona di Indonesia. Awal banget corona datang ke Depok tuh. Yang 2 orang itu di Indonesia. Ini udah ada apa nih gitu, bakalan ada rintangan lagi nih gitu. Terus Maret, April, Mei tuh marak-maraknya corona. Juli, nah Juli aku pelatihan kedua, cuman online pelatihan kedua. Karena apa? Karena kan pusat pelatihannya kan di Depok. Nah, di Depok lagi benar-benar marak ya corona. Jadi ya pelatihan online. Sekitar 2 bulan waktu itu. Online Juli, Agustus, online di rumah. Setelah itu turun surat penundaan. Tunda. Wah, udah kan ya gimana lah, down lah gitu istilahnya. Bener-bener diuji kesabaran, bener-bener diuji sejauh mana tekad kita gitu. Habis itu nganggur lagi di Oktober itu kan sampai 2021 pun. Nah, 2021 Jepang tutup total, nggak ada keberangkatan ke Jepang 2021 kalau setahu aku ya. Nah itu ya udahlah gitu, sampai aku sempat apa ya, frustasi lah istilahnya gitu. Udahlah gitu, mau berangkat sok mau enggak ya nggak apa-apa gitu, kita cari kerja di Indo. Aku sempat juga cari kerja di Indonesia tapi yang nggak ada nerima gitu yang nggak keterima di Indo ya, karena mungkin nggak bersungguh-sungguh nyari kerjanya, dan mungkin ya karena kemampuanku ya nggak inilah gitu, nggak layak gitu dibanding teman-temanku yang lain gitu. Aku bukan orang yang pinter, bukan orang yang nilainya bagus gitu, jadi susah cari kerja teman-teman. Nah itu pun ya bisa kesini ya karena kebaikan Tuhan aja, kebaikan Allah gitu, karena keberuntungan aja tuh waktu itu. Dah kemudian nganggur kan selama ya, kerja-kerja ini aja di rumah gitu, kerja ikut kakek ke sawah gitu kan, bantu-bantu di sawah ya, aku mau lah apapun itu. Terus meskipun nggak seberapa gitu, kadang-kadang ikut kuli bangunan, itu lama juga kuli bangunan, jadi kenek gitu, kenek bangunan yang kerjanya yang ngaduk gitu apa gitu. Sumpah itu lama banget, tapi ya di enjoyin aja, dijalanin aja meskipun apa berat gitu, meskipun kotor ya, mau bagaimana lagi, laki-laki kan harus mau bekerja gitu. Yang kerja yang nggak harus dimanapun, nggak harus di tempat yang bagus, nggak harus gajinya gede gitu ya, kerja di mana aja gitu kita terima. Nah itu
kerja. Nah kemudian ada ide juga sampai jualan nasi goreng malam, jualan online di rumah. Nggak punya lapak saya, jualan dari rumah di dapur sama ibu. Ntar saya jelasin lagi ini perjalanan jualan nasi goreng di next video lah, di beda video karena panjang banget. Jualan nasi goreng malamnya, jadi paginya kuli bangunan, malamnya jualan nasi goreng, ya kayak gitu aja. Terus ikut adik-adik ngaji gitu kan, anak-anak ngaji gitu, ikut Pak Ustadz, ikut belajar ngaji gitu di musola, ngebimbing anak-anak. Itu udah mulai nyaman lah kehidupan aku lah gitu, nyaman dan enak gitu, nggak ada ambisi apapun dalam hidup, udah enak. Terus sempat kepikiran juga buat buka usaha kan, ngelanjutin itu nasi gorengku. Cuman ketika udah mau mulai, modal udah ada, udah siap lah istilahnya, insya Allah gitu mau buka, udah ada perencanaan. Tapi Tuhan ya memberikan jalan lain, memberikan pilihan lain. Jepang dibuka dan pihak dari PT JIK ngabarin siap gak misalkan gitu di dalam grup WhatsApp tuh, panggilan gitu. Dan itu cepat banget, bener-bener cepat. Panggilan dari PT Jaya waktu itu, kamu siap nggak masuk ke grup 3 katanya. Keberangkatan grup 3 itu keberangkatan kalau nggak salah tuh bulan April nggak salah ya, April kemarin. Terus tanggal 26 April ke Jakarta buat karantina 3 hari. 29 April berangkat ke Jepang, 30 April udah di Jepang. Ya itu 30 April udah ada di Jepang. 1 Mei itu aku masih di pelatihan sampai 17 Mei itu di hotel Jepang, karantina sekitar 2 minggu. Jadi 3 hari di Jakarta karantina, 2 minggu karantina di hotel Jepang. Udah bener-bener cepat banget itu proses, dan udah nggak belajar bahasa Jepang teman-teman. Jadi aku udah nggak udah nggak tertarik gitu dengan Jepang itu, udah basi lah waktu itu. Karena apa? Karena ya terlalu lama itu, udah nggak tahu pasti atau nggak berangkat gitu kan, keluarga juga. Tapi aku tetap istilahnya dalam jalur gitu, aku nggak keluar dari sana. Kalau misalkan berangkat ayo, nggak juga nggak apa-apa gitu, udah ada di titik itu. Tapi alhamdulillah berangkat, ya apa boleh buat, ya kita berangkat aja modal nekat. Aku juga bilang ke ibu, bu ini gimana ya, aku bahasa udah nggak bisa gitu, udah nggak pernah belajar gitu, gimana. Ya udah katanya, kalau kamu berani, kalau kamu ini maju, udah maju aku berangkat. Makanya sampai Jepang ya cuman tahu oh ya gozaimasu, arigatou gozaimasu, ya gitu doang. Udah wah pokoknya blank, keren pokoknya mah. Datang ke bandara Jepang terus suruh ngisi apa itu, SOS ya kayak gitulah, nggak ngerti lah itu apa. Jadi si customernya tuh bilang, customernya itu apa sih namanya tuh, pelayanannya itu bilang ini, nanya ini gitu kan, kamu berapa pak kali vaksin atau apa gitu, pakai bahasa Jepang. Aku nggak ngerti, aku bilang nggak ngerti, wakarimaseng. Wakarimaseng, dia nyari gitu kan di bukunya gitu, buku bahasa Indonesia nya mungkin ini ya, dia tunjukin baru ngerti. Nah itulah teman-teman, jadi perjalanannya benar-benar prosesnya sekitar lama banget lah tuh. Lulus sekolah 2019, 2022 baru sampai sini, baru sampai Jepang. Itu benar-benar pahit, benar-benar apa ya, lumayan nguras pikiran juga kan gitu kan, tiap malamnya overthinking terus, itulah anak muda. Tapi ya kita harus bersyukur, mau kita kerja di mana, mau kerjaan kita apa, harus kita syukuri, sama aja, nggak ada bedanya menurut saya. Soal kebahagiaan itu letaknya bukan pada pekerjaan, bukan pada hasil, bukan pada gaji kamu yang wah gitu, nggak ada. Kebahagiaan itu letaknya di hati. Aku selalu gitu, selalu bilang kebahagiaan itu letaknya ada di hati kita, di dalam diri kita. Kita mau kemana, kita mau jadi apa, ya kita harus bahagia. Aku itu yang selalu dipegang gitu. Dinikmati aja prosesnya, mau apa ya. Intinya kita tuh ya ya hidup ini ada sebuah petualangan, menurut saya petualangan gitu. Kita cuma tinggal jalanin, Allah yang ngasih jalan gitu. Meskipun misalkan kita punya mimpi gitu, saya ingin mimpi ke sana gitu. Ya dalam perencanaan kita, dalam pikiran kita ya mungkin lurus saja. Tapi nah Tuhan kan gak mau
jalan cerita itu cuman begitu-gitu aja gitu, lurus-lurus aja, nggak mau. Tuhan ya pengen agak dibelokin sini gitu, atau kan baru sampai depan tapi ada kendala, misalkan bannya bocor, harus nyari tambal bannya nggak ada, nyari lagi belok ke kiri, wah jauh lagi kan, sampai kesesat gitu kan, sampai gak nemu tukang tambal ban itu, sampai lupa itu arah kemana tadi ya gitu. Dia terus harus nanya-nanya lagi kan, harus kemana. Nah itulah jalan itu, liku-likunya ke sana, ujung-ujungnya pasti nyampe, ujung-ujungnya pasti di situ, dengan apa yang kamu doakan, dengan apa yang kamu usahakan gitu. Jadi buat adik-adik, buat teman-teman, buat semuanya yang sedang berjuang melawan kerasnya kehidupan, ayo tetap semangat, tetap benar-benar yakin pada diri kita sendiri, pada kemampuan kalian, dan benar-benar yakin pada Allah. Allah bakal bantu kita, Allah pasti bantu kita, dan Allah nggak mungkin menelantarkan kita, dan itu yang selalu aku pegang, yakin pasti. Ya pokoknya mas sekian lah teman-teman video hari ini gitu kan, kita lanjut di next videonya, di part-part berikutnya. Oke ya, intinya terima kasih banyak buat yang udah nonton, semoga bermanfaat dan semoga bisa membuat kalian lebih bersemangat lagi. Pokoknya semangat terus. Bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.